Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat muda, sobat matematika, kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur alhamdulillah. Kita telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita senantiasa menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, menjalankan nasihat-nasihat guru, dan juga gunakan kesempatan waktu untuk menuntut ilmu. Di antaranya, marilah kita belajar matematika. Mari belajar matematika bersama kami. Insya Allah, matematika yang katanya sulit akan menjadi mudah. Simak video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Selamat belajar. Pada pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari kesebangunan pada segitiga. Syarat dua segitiga sebangun yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, atau sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Di sini syaratnya ada dua, tetapi kita hanya memilih salah satu. Bisa kita pakai yang sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, atau yang sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Dua segitiga sebangun dilihat dari sudut-sudutnya. Kita akan melihat dua segitiga yang sebangun dari sudut-sudut yang ada. Pada segitiga ABC dan segitiga PQR, di sini ada sudut-sudutnya yang diketahui. Untuk segitiga ABC, sudut B diketahui 30 derajat, sudut C 40 derajat, sedangkan PQR sudutnya, sudut P di sini 110 derajat, sudut R 40 derajat. Di sini ada satu sudut yang belum diketahui. Karena di sini sudah ada dua sudut yang diketahui, maka kita bisa menghitung besarnya sudut A ini. Perhatikan langkahnya. Untuk menentukan sudut A, yaitu 180 derajat dikurangi jumlah dari dua sudut yang diketahui, yaitu 30 derajat ditambah 40 derajat. Kenapa ini 180 derajat? Ya, diingat, jumlah sudut-sudut pada segitiga selalu 180 derajat. Kemudian kita hitung. Ya, hasilnya 30 tambah 40 adalah 70, kemudian digunakan untuk mengurangkan 180. Ya, hasilnya sudut A adalah 110 derajat. Ini sudut A, setelah dihitung besarnya 110 derajat. Demikian pula untuk pada segitiga PQR, kita bisa menghitung besarnya sudut Q dengan langkah yang hampir sama. Itu sudut Q sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dua sudut yang sudah ada. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah sudutnya Q adalah 30 derajat. Sekarang dari dua segitiga ini kita sudah tahu semua sudut-sudutnya. Sekarang kita amati dan kita cermati. Ternyata di sini sudut A itu sama dengan sudut P. Sudut A ini tadi dihitung 110 derajat. Sudut P juga 110 derajat. Jadi sudut A sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Kita lihat. B di sini 30 derajat. Q tadi dihitung besarnya juga 30 derajat. Sehingga sudut B sama dengan sudut Q. Dan yang ketiga, di sini sudah jelas kelihatan sudut C sama dengan sudut R. Dari dua segitiga ini ternyata semua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Maka ini memenuhi syarat bahwa dua segitiga ini sebangun.
segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Karena dua segitiga ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Itu yang pertama adalah sisi AB berbanding PQ. AB berbanding PQ. Kenapa AB berbanding PQ? Karena sisi AB itu di antara sudut 110 derajat dan 30 derajat. Ini PQ juga sama, sudut 110 derajat, Q-nya 30 derajat. Kemudian BC berbanding QR, ya, BC berbanding QR. Kemudian AC berbanding PR, AC berbanding PR. Nah, paham? Ya, kita sudah menunjukkan dua segitiga sebangun dilihat dari sudut-sudutnya. Sekarang berikutnya kita akan melihat dua segitiga sebangun jika dilihat dari sisi-sisinya. Sekarang perhatikan, ini ada dua segitiga ABC dan PQR. Dua segitiga ini di sini sisi-sisinya sudah diketahui. Ini ada 6 cm, ada 10 cm, ada 7 cm. Di sini ada 12 cm, ada 14 cm, ada 20 cm. Kita akan menunjukkan apakah segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga PQR dengan melihat sisi-sisinya, gitu. Langkahnya untuk menentukan apakah dua segitiga ini sebangun, kita akan mencari perbandingannya. Karena syarat segitiga sebangun dilihat dari sisi, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama. Caranya yang pertama perhatikan, kita bandingkan dulu sisi yang pendek. Nah, dari dua segitiga ini kita lihat sisi yang pendek yang mana saja. Untuk segitiga ABC, sisi yang paling pendek adalah 6, yaitu AC. Kemudian pada segitiga PQR, segitiga PQR, sisi yang paling pendek adalah PR. Ini 14, 20, ini 12. Yang paling pendek ini adalah 12. Maka kita bandingkan sisi AC berbanding PR. Ya. Sisi AC berbanding PR. AC-nya 6, PR-nya 12. Disederhanakan jadinya 1/2. Setelah kita menemukan perbandingan, kemudian kita cari perbandingan sisi yang panjang. Pada segitiga ABC, sisi yang paling panjang adalah 10 cm. Pada PQR, yang paling panjang 20 cm. Kita bandingkan berarti BC dengan QR. Kita bandingkan. Ya. BC berbanding QR. BC-nya 10, QR-nya 20. Disederhanakan 1/2. Tinggal satu sisi, yaitu perbandingan sisi yang sedang. Tadi 6 sudah, 10 sudah. Di sini tinggal 7, yaitu sisi AB. Di sini 12 sudah, 20 sudah, tinggal sisi 14. Kita bandingkan berarti. Itu sisi AB dengan sisi PQ. AB berbanding PQ. 7 berbanding 14. Disederhanakan 1/2. Dari perbandingan ketiga sisi ini, dari yang pendek, yang panjang, dan sedang, semuanya memiliki perbandingan yang sama, yaitu semuanya 1/2. Atau bisa dituliskan AB banding PQ sama dengan BC banding QR sama dengan AC banding PR, yaitu 1/2. Semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, maka ini memenuhi syarat yang kedua, sehingga segitiganya adalah sebangun. Dua segitiga ini sebangun. Segitiga ABC sebangun dengan PQR. Dilihat dari sisi-sisi yang bersesuaian. Karena segitiganya sebangun, berarti pasti sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut P. Sudutnya B sama dengan sudutnya Q. Dan sudutnya C sama dengan sudut R.
Bagaimana cara melihatnya? Sudut A kok bisa sama dengan P? Lihat. Sudut A itu di sini. Sudut A ini diapit oleh sisi yang paling pendek dengan sisi yang sedang. Maka kita cari sisi yang paling pendek di sini 12, yang sedang 14. Nah, 12 dengan 14 mengapit sudut P. Maka di sini A sama dengan P. Kemudian sudut B sama dengan Q. Kita lihat dari mana? B itu diapit sisi sedang dengan sisi panjang. B itu sisi sedang dan sisi panjang. Kita cari di sini sisi sedang dengan yang panjang ini, yang sedang ini. Maka mengapit sudut Q. Demikian pula yang C sama dengan R. C itu sisi panjang ya. C ini sisi panjang dengan sisi pendek. Sisi panjang dengan sisi pendek. Nah, di sini mengapit sudut R. Nah, itu cara melihatnya. Ya. Paham? Ya. Sekarang berikutnya. Sekarang kita akan memahami atau mempelajari dua segitiga dengan garis sejajar. Ya. Kita perhatikan. Ya. Di sini ada dua segitiga A, B, E dan C, D, B. Kemudian di sini ada tanda anak panah kecil. Ini menunjukkan bahwa dua garis ini AE ini sejajar dengan CD. Ini garis AE sejajar dengan CD. Sekarang kita akan melihat apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak. Kita lihat. Di sini tidak ada ukuran sisinya. Kalau tidak ada ukuran sisinya, maka kita jangan menggunakan syarat yang dilihat dari sisi-sisinya. Kita gunakan syarat dengan melihat sudut-sudutnya. Kita perhatikan ya. Sudut BAE sama dengan BCD ya. BAE ya. BAE nih. Satu dengan ini sudut BAE ini. Ya. Sudut BAE sama dengan BCD. 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 Nah, sudutnya ini. Dua sudut ini besarnya sama. Ini yang pernah kita pelajari di kelas 7, yaitu dua sudut berseberangan. Karena ada dua garis yang sejajar. Kemudian berikutnya sudut AEB dengan CDB. AEB. Ini AEB yang ini. Saya beri tanda ya, AEB. Sama dengan CDB. CDB ini. Ya. Dua sudut ini sama. Juga sifatnya adalah sudut berseberangan. Ini sama. Dua sudut sudah sama. Kemudian lagi sudut ABE. ABE. ABE adalah yang ini. Ya. Dengan sudut CBD. CBD sudutnya ini. Ya. Ya, dua sudut ini sama. Yaitu dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang besarnya pasti sama. Ternyata di sini dua segitiga ini walaupun tidak diketahui besarnya sudut, tapi kita tahu bahwa sudut-sudutnya ini adalah sama dengan menggunakan sifat-sifat dari dua garis yang sejajar. Karena ketiga sudut yang bersesuaiannya sama, maka segitiga ABE sebangun dengan segitiga CBD. Karena sebangun, maka pasti sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu AB berbanding CB. Kemudian BE ini berbanding BD. Kemudian sisi AE ini, sisi AE berbanding CD. Nah, jadi kalau segitiganya sebangun, pasti memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar.
Paham? Ya. Dan masih berikutnya kita akan melihat dua segitiga dengan garis yang sejajar dengan gambar yang berbeda. Ya, perhatikan gambar ini. Ini ada segitiga ABC, kemudian ada garis DE. Garis DE ini sejajar dengan garis AB. Ini ada tanda anak panahnya. Berarti dua garis ini sejajar. Sekarang di sini ada dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah yang besar ini, ABC, ini yang besar. Kemudian segitiga yang kedua adalah DEC, ini yang kecil. Apakah kedua segitiga ini sebangun atau tidak? Kita lihat. Ya. Di sini garis AB sejajar DE. Ini ada dua garis yang sejajar. Di sini ada sudut BAC. BAC, lihat. BAC. Sudutnya adalah ini. Ya. Sama dengan EDC. EDC, sudut yang ini. Ya. Dua sudut ini sama. Dengan sifat dua sudut yang sehadap. Nah, ini kelas 7. Pernah dipelajari. Kemudian lagi sudutnya ABC. ABC. Ini segitiga besar sudut ABC yang ini. Nah, sudut ABC sama dengan DEC. DEC sudutnya ini. Ini sama. Sifatnya juga sehadap. Itu pada dua garis yang sejajar. Tinggal satu sudut lagi. Sudut ACB. Ini ACB sudutnya adalah yang ini di sini. ACB sama dengan DCE. DCE. Nah, ternyata sudut ini dimiliki oleh dua segitiga. Atau istilahnya di sini adalah dua sudut yang berhimpitan. Kedua segitiga ini berhimpit pada sudut C ini. Karena di sini ketiga sudutnya sama, maka dipastikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Karena segitiganya sebangun, maka pasti sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kita lihat perbandingannya. DE berbanding AB. DE itu yang ini. DE berbanding AB. Ya, hati-hati. Kemudian CE berbanding CB. CE, dilihat ini. CE, ya ini berbanding CB. Ya. Kemudian CD berbanding CA. CD ini berbanding CA. Ya. Nah, inilah perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Kenapa? Karena segitiganya sudah sebangun. Paham? Jelas? Ya. Ya, sekarang kita akan mencoba menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Contoh yang pertama, perhatikan. Nah, kita menggunakan dua segitiga tadi. Dua segitiga yang ada garis sejajarnya. Tadi sudah diyakini bahwa dua segitiga ini adalah sebangun ABE sebangun dengan CDB. Ya. Sekarang pertanyaannya, tentukan panjangnya BD dan AE. Panjangnya BD, ini BD adalah P ini, dan AE adalah G. Dua segitiga ini sebangun. Ya. Kemudian kita akan menentukan sisi yang belum diketahui, yaitu P dan Q. Untuk menyelesaikannya, ya, perhatikan, kita mengingat kalau segitiganya sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Tadi AB banding CB ini. AB banding CB. Ya. BE berbanding BD dan AE berbanding CD. Ya.
Dari perbandingan ini kemudian kita gantikan sesuai ukuran yang sudah ada. AB kita ganti 4. Ya, sesuai gambar AB-nya 4. CB 12, ini CB-nya 12. Kemudian BE ini 6. BE adalah 6. Dan BD adalah yang ditanyakan atau P. Kemudian AE, ini AE belum diketahui, dilambangkan Q. Dan CD adalah 15, CD 15. Nah, jadi setelah kita gantikan, kita bisa tahu, oh ternyata ada sisi BD dan sisi AE yang belum diketahui. Nah, ini yang akan kita cari. Langkahnya, dari perbandingan ini, kita gunakan dari perbandingan ini, untuk mencari panjangnya BD dulu. Ya. Untuk mencari panjangnya BD, kita ambil perbandingan yang ada BD-nya. Yaitu 6 per BD, sedangkan yang satu kita ambil perbandingan yang sudah lengkap angkanya 4 dan 12. Dari perbandingan ini kemudian kita lakukan proses perkalian silang, ya, yaitu 4 kali BD sama dengan 12 kali 6, ini perkalian silang. Kemudian kita hitung, ya, dari proses perkalian silang BD berarti 6 kali 12 dibagi 4. Hasilnya bisa dilihat, ada dihitung, yaitu 72 dibagi 4. Hasilnya adalah 18. BD-nya adalah 18. BD tadi adalah P. Ini berarti P ini panjangnya 18. Paham? Ya. Kemudian untuk menentukan sisi AE, ya, kita ambil perbandingan yang ada AE-nya, karena ini yang ditanyakan AE. Yang satu perbandingan yang sudah komplit angkanya, ya lengkap. Kemudian dengan langkah yang sama kita proses dengan perkalian silang, ya, 4 kali 15, 12 kali AE. Kemudian dihitung, ya, AE berarti 4 kali 15 dibagi 12. Hasilnya bisa dihitung. Itu 4 kali 15 adalah 60 dibagi 12. AE-nya berarti 5. AE tadi di sini dilambangkan P. Ya. Sehingga dilambangkan Q, maaf. Sehingga Q-nya adalah 18. Paham? Ya. Untuk berikutnya, ya, contoh yang kedua, ya, kita gunakan segitiga yang tadi yang kita pelajari. Di sini sisi-sisinya sudah ada sebagian, tapi ada yang belum diketahui. Kita sudah yakin betul bahwa dua segitiga ini adalah sebangun, tadi sudah dipelajari. Tentukan panjang AB dan CD. AB ini kita cari, dan CD ini. Ya. Bagaimana langkahnya? Ya. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama dilihat perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Dengan dua segitiga ini sebangun, maka pasti perbandingan sisinya yang bersesuaian sama, yaitu DE banding AB, DE banding AB, ya, CE berbanding CB, kemudian CD berbanding CA. Ini perbandingan. Biar tidak lupa ditulis dulu. Kemudian kita gantikan sesuai angka yang sudah ada. Ya, kita gantikan. DE-nya 8. Dari mana? Ya kita lihat di sini. DE ini 8. Kemudian AB belum tahu, dilambangkan P. Ini kita biarkan dalam bentuk AB. Kemudian CE 12, kita lihat CE. Nah CE ini 12. Kemudian CB, ya, CB dari C sampai B ini, ya. Dari C sampai B ini ada 12, ya. Ada 6.
dari C sampai B ini ada 12. Nah, maka di sini CB diganti 12 ditambah 6. Paham asalnya? Kemudian CD di sini belum tahu. Ini CD belum tahu. Nah, dibagi CA dari C sampai A ini. Dari C sampai A ini terdiri dari Q dan 5 atau CD ditambah 5. Maka di sini saya tulis dulu CD ditambah 5. Paham menggantikannya? Ya. Setelah kita gantikan, kita akan mencoba menghitung satu persatu. Kita akan mencari AB. Maka kita ambil perbandingan yang ada AB-nya, 8 per AB. Sedangkan pasangannya yang dua-duanya sudah ada angkanya. Ya. Ini 12, ini 12 tambah 6. Dan kita proses, ya. Perkalian silang, gitu. Ini kita kalikan ke sana, ini kalikan ke sana. 12 kalikan AB, ini perkalian silang, maka 12 kali AB. 8 dikalikan, nih 12 ditambah 6 adalah 18. Maka ini langsung 12 tambah 6, 18. Maka 8 dikalikan 18. Paham? Kemudian kita hitung, hasilnya itu 8 kali 18 adalah 144 dibagi 12, maka AB-nya adalah 12. Paham? Ya. Sehingga di sini P-nya adalah 12. Nih, udah ketemu P-nya 12. Nah, ini. Berikutnya kita akan mencari panjang sisi yang kedua, yaitu CD. Maka kita ambil perbandingan yang ada CD-nya. Ini CD per CD ditambah 5. Dengan perbandingan di sini 12 dengan 12 ditambah 6 yang komplit. Dan kita proses perkalian silang, ya. CD dikalikan ini 12 ditambah 6. 12 ditambah 6 itu berapa? 18. Maka di sini 18 kali CD. Kemudian 12 ini 12 dikalikan CD ditambah 5. Nah, prosesnya 12 menyilang ke sini. 12 kali CD ditambah 5. Maka ini diberikan kurung dulu. Paham? Ya. Kalau udah kita proses. 18 kali CD adalah 18 CD. 12 kali dalam kurung berarti kita gunakan sifat distributif. 12 kali CD ini 12 kali CD. Hasilnya 12 CD. Kemudian 12 kali 5. 12 kali 5 adalah 60. Paham? Ya. Kemudian setelah itu kita kumpulkan. Di sini ada lambang CD, ini juga CD. Yang sejenis ini kita kumpulkan. 12 ini kita pindahkan ke kiri. Sehingga jadi negatif 12. Ini jadi kalimatnya 18 CD dikurangi 12 CD sama dengan 60. Paham ya langkahnya ini ya, kita tukar tempat, ya, pindah tempat. Dan kita hitung hasilnya 6 CD. Dari mana? 18 kurangi 12 adalah 6. Berarti 6 CD sama dengan 60. Berarti CD-nya dihitung 60 dibagi 6, CD-nya berarti 10. CD tadi lambangnya adalah Q-nya. Sekarang kita sudah mendapatkan P-nya 12, Q-nya adalah 10. Paham? Ya. Nanti kalau belum paham, cermati lagi, dipelajari pelan-pelan. Ya. Berikutnya, ya. Jangan lupa kerjakan tugas untuk semester 2. Untuk pertemuan yang kedua, tugasnya ada 4 nomor. Ya. Nomor 1 yang ini, nomor 2 ya. Nomor 1, tunjukkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE ini. Dua segitiga ini tunjukkan. Karena di sini dilihat dari sudut-sudutnya, maka tunjukkan nanti melalui sudut-sudutnya. Setelah kalian tunjukkan ini sebangun, nah nanti diproses soal yang kedua. Tentukan panjang CD dan DA. Ya.
Kalau segitiganya itu sebangun, pasti nanti sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, sisi yang perbandingan sama nanti digunakan untuk menghitung soal yang nomor 2. Silahkan dicoba. Kemudian soal yang berikutnya, soal ketiga dan keempatnya. Silakan dicoba diikuti contoh yang sudah diberikan tadi. Ya. Saya ingatkan kembali, tugas dikerjakan pada kertas folio. Jangan lupa tulis nama lengkap, kelas yang jelas, kelasnya kelas berapa dan kelas apa, ya. Nomor absen tulis. Ini pertemuan kedua segitiga sebangun. Tugas dikirim ke sekolah dan dimasukkan pada kotak pengumpulan paling lambat 5 hari setelah pembelajaran ini. Gimana sobat muda belajar matematika hari ini? Mudah bukan? Ya. Kalau masih ada kesulitan, silakan konsultasikan kepada kami. Dan untuk lebih memahami dan mendalami matematika, perbanyaklah untuk berlatih soal-soal matematika. Dan jangan lupa tugas yang ada dalam video ini silakan dicoba dikerjakan semaksimal mungkin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.